Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau podcast di dalam bus nih. Gue menghadirkan teman gue yang bernama Wilson sebagai business partner Allianz Insurance. Hai guys, Wih, gile lu udah datang aja. guys, ya dong, langsung kita. Terus dulu dong. Apa kabar bro? Baik. Gimana nih Gimana apanya nih? kabar lu? Baik. Waduh, Gimana nih kabar teman-teman? Baik juga baik ya. juga ya. Semoga sehat selalu juga nih buat Amin. penonton kita nih. Semoga semua makhluk berbahagia ya. Ya betul. Nah, kali ini gua dengan Wilson ini mau bahas mengenai tentang asuransi perjalanannya. Nah, Wilson ini yang tadi gua udah sebutin, dia adalah sebagai business partner Allianz Insurance, di mana dia akan mengedukasi kita mengenai asuransi. Gini bro, gua kemarin ini punya pengalaman nih ya, beberapa tahun yang lalu nih sebelum COVID, gua pernah dapat orderan orang asing Ya. dari negara Taiwan. Dia mau order ke gua unit untuk perjalanan buat naik golf di Sentul. Nah kebetulan yang datang itu sekretaris bos langsung datang ke kantor gua. Dia nanya, kira-kira Bulan Jaya ada kerjasama dengan ada kerjasama dengan pihak asuransi lain nggak? Gua bilang nggak ada. Tahu nggak lu apa yang dia lakuin sekretaris? Gak tahu lah, gue bukan Tuhan bro. Gila, dia mau cancel loh karena bosnya pengen ada asuransi perjalanannya. Wah, Sampai cancel ya? iya, gila nggak? Gue sampai bingung gimana. Sedangkan gue nggak tahu nih, gue harus kerja sama asuransi siapa? Gue nggak kenal sama agennya. Gue kan takut dong. Zaman sekarang kan banyak yang suka nipu ya kan. Kalau nggak kenal banget gue nggak mau. Ya kan gue harus harus kerja sama dengan orang yang gue percaya. Betul. Betul nggak? Ya. Betul. Nah, jadi kemarin itu orang Taiwan ini mau asuransi perjalanan ke Sentul buat main golf, jemputnya itu di Karawaci, hanya cuma 1 hari. Kira-kira lu bisa nggak nih? Bisa dong. Bisa banget. Waduh, ya bagi kalian yang butuh asuransi perjalanan, mau wisata, mau ziarah, silakan hubungi Wilson. Nanti gua taruh nomor kontaknya di di kolom komen di link description ya. Iya, siap. Kira-kira untuk biaya asuransi perjalanan ini berapa duit ya? Kan ada macam-macam nih, kan ada yang perjalanannya mungkin 1 hari atau beberapa hari. Nah kira-kira menurut lo berapa sih biayanya yang harus dibayarkan ya? Nah kalau biaya sih ya tadi seperti yang lu bilang ya, karena tergantung dari lamanya, dari usianya juga, ya kan. Terus ngambilnya sendiri atau rame-rame, itu kan beda lagi. Betul. Jadi gue nggak bisa ngomong, misalnya nih gue bilang harganya 1 juta, ya itu mungkin secara personal. Tapi kalau secara rame-rame kan, secara lu misalnya untuk nih gue ada bus nih yang nyewa 59 seat misalnya kan, ya harganya kan pasti bisa gue tekan lagi kan begitu, karena kan lebih banyak orangnya, ya kan. Nah kira-kira menurut lo bisa nggak dikasih gambaran, kasih jawaban kira-kira untuk harga per orang berapa, harga untuk keseluruhan satu bus berapa? Itu range-nya kalau kita bilang 1 hari ya, tergantung benefit yang kembali sih, kelengkapan benefit yang diambil sebenarnya. Kelengkapan benefit yang diambil, kalau mau dipukul rata aja, kita ambil average-nya aja, ya kurang lebih kalau 1 hari ya 300 sampai 500, mungkin ya sampai 1 juta. Tergantung kembali ya benefit yang diambil apa, kelengkapannya apa. Gitu loh. Jadi harga asuransi yang ditawarkan nantinya itu tergantung benefitnya ya. Iya, benefit yang diambilnya apa. Ambil contoh nih, misalnya kalau ada orang sakit ya, yang satu cuma sakitnya pusing sama sakitnya jantung, kan pasti beda dong biaya rumah sakitnya, ya kan. Nah itu perbedaannya dari situ. Makanya kembali ya saya tekankan ke benefit yang diambilnya apa. Paling lengkap ya pasti ada harga, ada benefit. Betul. Sama kayak gue juga nih, ya kan. Ada harga, ada barang ya. Betul. Jadi sesuai dengan kemampuan lagi ya, kemampuan Betul. budgetnya berapa ya. Betul.
Ya kalau lu kan nih, kita kalau mau nyewa bus PO Bulan Jaya, mau yang tahunnya muda sama tahun tua pasti ada perbedaan kan. Betul. Nggak mungkin harganya sama, Betul. ya kan? Karena apa? Secara kenyamanan beda. Nah kembali insurance juga begitu. Mau yang nyaman, ya mesin baru atau yang mesin lama. Nyaman juga nggak mesin lama, pasti ada perbedaan. Betul. Kan begitu. Itu bro. Ya, ya. Jadi gue nggak bisa jawab secara pasti ya. Tapi kembali lagi, tergantung banyaknya, tergantung usia. Betul. Dan benefit yang diambilnya apa. Nah, gue mau tanya nih ya, kenapa ya orang Indo itu ke asuransi itu masih belum melek ya? Masih kayak rasa takut lah. Oh, gue takut nih, ntar pengeluaran gue semakin lebih besar, bayarnya mahal banget. Nah, kalau menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue gimana? Nah, gue nanya dulu nih kalau kali ini. Hmm. Kan lu tadi bilang orang Indo belum melek tentang asuransi. Lu orang Indo kan ya bro ya? Betul. WNI ya bro? Betul. Udah pasti ya? Sudah pasti, gue Nah. punya KTP. KTP, gue tanya sekarang ke lu. Menurut lu, ya asuransi itu bagaimana? Penting nggak? Kalau menurut pengalaman gue, asuransi itu penting. 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 Penting atau penting banget? Penting banget. Kenapa? Gue ceritain pengalaman gue dulu Iya. nih. Jadi dulu nih, gue masih kejadian kita flashback tahun 2006 nih. Gue itu pernah mau sakit usus buntu. Nah, waktu itu belum ada asuransi loh. Gila banget ternyata gue operasi usus buntu itu bayarnya mahal banget loh, hampir 20 juta di zaman tahun 2006 ya? ya. 2006 20 juta. Dari situ gua dirawat kan, ada agent yang datang ke gua untuk nawarin lu mau nggak masuk asuransi. Terus dia kasih tahu pandangannya gimana, benefitnya apa. Dari situ gua mulai melek tuh, karena apa? Ternyata asuransi itu penting ya. Di saat gua nggak punya duit, masih ada asuransi yang cover gua. Karena kemarin gua harus kocek kantong gua sendiri. Padahal pengeluaran lagi banyak ya. Betul. Nah, relate nih sebenarnya. Jadi gini bro, kalau ditanya asuransi penting atau enggak, mungkin sebagian orang menjawab penting, sebagian lagi menjawab enggak, ya kan? Tapi sekarang pertanyaan gua, airbag di kendaraan sekarang kan mobil-mobil itu kan pasti ada airbag ya. Airbag penting nggak? Penting. Pada saat kita bawa mobil aman-aman aja kita bilang nggak penting, buktinya nggak keluar, aman kan? Tapi ambil contoh pada saat terjadi kecelakaan, airbag itu keluar dan membantu keselamatan kita, menjadi penting nggak sih? Jadi penting banget. Jadi penting banget bahkannya. Kenapa? Karena itu kehidupan kita loh. Betul. Bisa jadi kita patah kena setir misalnya atau dan lain sebagainya lah, kena pecahan kaca. Ibaratnya airbag itu untuk mengurangi resiko yang jauh lebih besar. Betul. Nah sama dengan asuransi. Jadi kita perlu asuransi nggak? Perlu banget. Penting nggak? Penting banget. Ambil contoh misalnya BPJS. BPJS itu asuransi loh bro. Betul. Sedangkan orang bilang enggak, BPJS bukan asuransi. BPJS itu asuransi loh. Kenapa? BPJS bisa dipakai pada saat sakit kan? Betul. Bukannya pada saat kita lagi makan nasi padang, terus kita bisa bayar pakai BPJS. Nggak bisa dong, ya kan? Nah, BPJS kita bisa bayar di rumah sakit. Artinya BPJS itu juga asuransi, ya kan? Penting nggak? Penting. Buktinya banyak loh yang ngantri BPJS, ya kan? Sampai IGD penuh di beberapa rumah sakit. Berarti penting, gitu loh. Pada saat kita mengalami suatu penyakit, ya asuransi itulah yang mengcover. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan duit lagi. Kita tidak perlu mengeluarkan uang yang sudah kita tabung untuk kita bayar rumah sakit. Sudah ada asuransi yang bayarin. Jadi kita ya ibaratnya kita tinggal fokus ke penyembuhan lah bro. Iya, iya. Relate ya bro ya? Relate banget. Relate banget. Jadi buat kalian yang takut bayar asuransi itu mahal, coba deh pikirin lagi lebih jauh. Ya, namanya kita kecelakaan itu nggak ada yang tahu ya. Betul. Nah, contohnya kayak kejadian kemarin yang bus jatuh di Guci. Nah, coba kalau misalkan kalian punya asuransi, pasti di cover dong ya. Pasti di cover karena asuransi perjalanan kan ada asuransi jiwanya juga, ada asuransi yang untuk rumah sakitnya juga. Iya. Kan namanya perjalanan kita nggak tahu, kalau langsung meninggal sedangkan nggak beli asuransi jiwanya
asuransi rumah sakitnya doang, nggak ada guna, ya kan? Betul. Kalau misalnya sakit tapi kita nggak beli asuransi jiwanya, kan nggak bisa dipakai juga, Betul. gitu. Bro, gue mau nanya sama lo. Misalkan kita nih ya, kita udah punya asuransi BPJS. Menurut lo penting nggak sih kita harus menambah satu lagi asuransi? Asuransi swasta gitu ya, Betul. asuransi pribadi lagi gitu ya. Kalau menurut gua tergantung dari income atau tergantung dari gaji. Kenapa? Karena kan tahun lalu aja pemerintah sudah mengeluarkan statement ya, untuk orang yang menengah ke atas tetap punya BPJS, tapi fungsinya untuk subsidi orang yang dianggap ekonominya menengah ke bawah atau orang yang dianggap belum mampu secara ekonomi. Jadi untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu bisa pakai BPJS-nya, ya kan? Jadi kalau sakit ya udah free, BPJS yang cover semua. Nah sekarang kalau untuk yang menengah ke atas perlu nggak? Kalau menurut gua secara pribadi perlu. Kenapa perlu? Ambil contoh, kita naik mobil Mercy atau BMW, tapi kita menggunakan fasilitas untuk orang yang menengah ke bawah tadi ya, untuk orang yang dianggap belum mampu secara ekonomi. Ya kita malu gak sih sebenarnya? Tuh, gitu loh. Kita sama-sama ambil contoh, kamarnya sama-sama kelas 3, ya kan, pakai BPJS. Ya kita malu gak sih sebenarnya? Gitu loh. Dan semua agama ya, itu pasti mengajarkan kita untuk saling berbagi ya. Betul. Dengan orang yang belum mampu gitu ya, mau agama apapun lah, ada zakat, ada berbagi kasih ya, dengan nama sesuai agamanya masing-masing lah ya, tapi intinya kan kita memberi kepada orang yang belum mampu. Makanya gue mendukung sih program pemerintah, dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik ya harusnya mendukung ya, karena ini positif loh dan sesuai dengan agama ya, apapun agamanya gitu bro. Nah, gue mau nanya lagi nih sama lo. Misalkan gue udah punya BPJS nih, terus gue juga udah punya asuransi nih, misalkan gue ngambil di lo, kira-kira bisa dirembes juga nggak nih? Takutnya nggak boleh nih, mentang-mentang gue udah punya BPJS yang ini ditolak nih. Oh enggak. Nah itu bisa ambil contoh, misalnya lo mau pakai, ya udah deh gue pakai BPJS-nya gitu kan. Oh bisa kok, bisa. Dan gue langsung sebut merek ya, karena kan tadi lo udah sebut merek ya kan, gue di perusahaan mana. Jadi Allianz itu setiap ambil asuransi kesehatan atau asuransi rumah sakit ya, itu ada biaya hariannya. Ambil contoh misalnya ambilnya VIP atau one bed one room gitu ya. Nah, lu mau pakai BPJS-nya. Nah, nanti dari Allianz bisa tuh cover lu 650.000 per hari. Nah, tinggal lu berapa hari di rumah sakit. Jadi lu tetap menggunakan BPJS, tapi dari Allianz akan keluar duit. Tapi itu sah ya? Sah, Legal ya? legal. Nah, jadi buat kalian yang punya asuransi BPJS, nggak usah ragu untuk nambah satu asuransi lagi ya. Betul. Karena itu sangat menguntungkan ya. Gue pikir sangat menguntungkan Sangat juga ya. menguntungkan. Jadi ibaratnya ketika BPJS, misalkan pasti kan BPJS ada limitnya ya. Betul. Nah, kalau di Allianz juga kan bisa cover ya kalau Bisa kita cover. Karena limit Allianz itu besar ya. Ambil contoh untuk rumah sakit Indo itu 10 M. Wah, 10 miliar. Jadi ya ada yang beberapa penyakit kan BPJS kan tidak cover ya. Ya bisa pakai di Allianz-nya. Nah, berarti sangat-sangat menguntungkan banget ya Sangat kalau menguntungkan. kita menambahkan satu asuransi lagi ya. Betul. Nah, buat kalian yang pengen nambah asuransi pribadi, silakan hubungi Wilson aja ya. Siap. Sekalian ya bro ya. Hmm, Dan Allianz bulan ini itu lagi program namanya Legacy Pro bro. apa itu? Nah, jadi program kita ikut asuransi jiwa tapi bayarnya hanya 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun. Tapi program yang favoritnya bayarnya 5 tahun sih. Nah, kalau misalkan menurut lo yang tadi lo bilang 5 tahun, nah setelah 5 tahun itu bagaimana nih? Ini programnya program tradisional, jadi bukan unit link atau smart link dan lain sebagainya. Jadi kita bayar 5 tahun, tapi kita tetap di cover sampai 99 tahun. Oh, jadi bukan hanya 5 tahun ya, Bukan. tapi tergantung dari umur kita ya. Betul. Bahkan kalau meninggal di atas 75 tahun, kita ada tambahan 50% dari asuransi jiwa yang sudah kita ambil. Contoh, kita ambil 200 juta asuransi jiwanya. Nah, nasabah meninggal di umur di atas 75 tahun, yang cair itu bukan
200 juta. Berarti 300 juta. Wah, lumayan banget ya. Lumayan Berarti ya. banget, lumayan banget. Jadi pikir apa lagi ya, buruan aja Betul. kalian daftar asuransi pribadi lewat Wilson ya. Betul. Dan bulan ini Allianz kasih kelonggaran bisa asuransi jiwa hingga 9 miliar dan tanpa medical check up. Syarat dan ketentuan pasti berlaku ya, Bro. Betul. Kalau sudah ada penyakit, mau nggak mau harus medical check up, Bro. Betul. Bisa saja, tapi jangan khawatir ya, jangan wah ada rasa takut ya. Namanya medical check up kan untuk kita mengetahui penyakit bini kita ya. Betul. Dan belum tentu juga bisa diterima ya, Betul. Allianz juga. Betul. Belum tentu kalau sudah ada penyakitnya, ya gimana mau diterima ya. Kayak lu nih, Bro. Misalnya bus ini lu pasti asuransiin kan untuk menghindari resiko. Nah, pada saat terjadi kecelakaan, lu baru mau masukin misalnya bumpernya copot, terus lu baru masukin ke asuransi. Bisa nggak mau terima? Oh, nggak bakalan dong, pasti udah ditolak. Pas sudah ditolak ya. Betul. Lo harus betulin dulu sendiri berarti Betul, ya. ya. Nah, sama, Bro, dengan asuransi kita. Berarti kalau kayak gitu kita harus obati dulu dong. Obati ya. dulu. Baru kita nanti masuk asuransi. Iya, baru kita bisa apply lagi lah istilahnya gitu. Boleh kayak gitu dia. Boleh, Oh, boleh. Gua ada nasabah udah terkena hepatitis B, dari Allianz dikasih kesempatan untuk berobat dulu sendiri. Setelah itu baru nanti bisa submit lagi atau apply lagi ke Allianz. nah kalau kayak gitu biayanya akan lebih mahal nggak sih? Karena kan udah ada record nih, kita punya penyakit nih. Selama ada surat dari dokter yang menyatakan dia sehat, ya premi tidak akan naik jauh ya. Pembahasan mengenai asuransi ya, atau podcast di dalam bus cukup kali ya. Kalau misalkan bagi kalian yang ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Wilson aja langsung ya. Siap, kita welcome banget. 24 jam ya. 24 jam lah. Ya pokoknya pelayanan Wilson ini top banget deh. Dia siap melayani kalian yang sudah menjadi nasabahnya. Siap. Oke, jujur aja nih, gue baru pertama kali di podcast di dalam bus nih. Wis, berarti Semoga- ini pengalaman pertama Betul, banget ya. semoga pembahasan ini bisa trending ya. Iya, amin, amin, Oke. amin. Terima kasih udah nonton video ini. Silakan like dan subscribe ya, dan Share. share Ke yang lain ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.